Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Bianis, sang engineer Cubase yang akan selalu memberikan kalian konten-konten yang tentunya bisa kalian praktekkan langsung untuk mengerjakan karya kalian atau mengupgrade basic. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama. Di sini aku mau singkat aja. Ini aku kepikiran satu tips atau satu trik yang berasal dari suatu permasalahan tadinya, dan ini aku yakin pasti banyak banget juga yang mengalami hal seperti ini. Tapi ini sebenarnya tuh sepele banget teman-teman. Jadi permasalahannya itu adalah salah mengatur buffer size. Nah, ini banyak banget pertanyaan atau apa ya, kayak komplain-komplain gitu pada teman-teman subscriber di sini semua gitu. Banyak yang menanyakan gini, kenapa setiap rekaman itu ada delay? Apalagi misalkan pakai VST, pakai MIDI controller gitu, kita bikin instrumen, kita aransemen gitu tuh, kenapa delay? Nah ini, jadi pertanyaannya teman-teman itu selalu kenapa delay? Apakah ada sound cardnya yang salah? Apakah laptopnya yang nge-lag, laptopnya yang kentang, atau PC-nya yang nggak kuat, dan lain sebagainya. Jadi mereka selalu mengkaitkan dengan spek device-nya. Kalau delay itu berarti karena VST-nya berat, kemudian laptopnya atau PC-nya nggak kuat. Nah, banyak yang seperti itu. Tapi sebenarnya yang terjadi itu bukan itu, teman-teman. Memang ada sangkut pautnya dengan itu, tapi ada solusi untuk mengatasi itu sebenarnya, teman-teman. Ini hanya karena masalah settingan. Jadi aku kasih tahu dulu, settingan yang harus kalian cari itu bukan harus upgrade RAM, upgrade prosesor, dan lain sebagainya. Enggak ke situ dulu. Tapi ada settingan yang namanya buffer size. Nah, buffer size itu apa? Langsung saja kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, ini singkat aja, teman-teman. Buffer size adalah satuan angka ukuran yang dipakai ketika kita menyeting suatu DAW ataupun driver kita, sound card maupun MIDI controller. Itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah angkanya semakin kecil, dan yang kedua adalah angkanya pasti semakin besar. Nah, kemudian perbedaannya apa? Kalau kita setting angkanya itu semakin kecil, maka yang terjadi adalah device kita itu akan berfokus kepada input. Apapun itu, entah input audio dari mikrofon ataupun instrumen dari VST, dari plugin, kalian take instrumen, itu akan terfokus ke situ. Tetapi ketika kalian balik, buffer size-nya kalian atur di angka yang semakin tinggi, maka device kalian itu akan otomatis menjadi kerjanya itu fokusnya kepada plugin mixing, plugin mastering, itu akan terfokus ke situ. Jadi dia akan menyampingkan input yang masuk. Nah, disitulah akan terjadi delay, teman-teman. Jadi ini aku kasih tahu dulu cara memunculkan settingan buffer size itu seperti apa. Cara yang pertama adalah kalian buka DAW-nya seperti ini kan. Nah, kalian klik di studio di atas ini, di taskbar-nya ini. Nah, tab studio kalian buka di studio setup paling bawah. Oke, kalian buka di sini. Nah, maka secara default itu akan muncul seperti ini kan. Punyanya teman-teman itu akan muncul di audio system yang biasa kalian untuk memilih sound card yang ingin kalian gunakan. Nah, setelah muncul text box kayak gini, kalian pilihlah sound card yang aktif, teman-teman. Sound card yang kalian pakai saat itu. Nah, di saat ini kan aku pakai Behringer serinya UMC 1820. Nah, ini drivernya ini, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini ketika kita buka, maka di sini akan muncul settingan kayak gini, teman-teman. Ada input latensi dan output latensi. Nah, kita berfokus dulu pada input latensinya.
Di sini hanya 13,100 milisecond. Nah, cara buka buffer size-nya bagaimana? Klik kontrol panel di sini, teman-teman. Nah, diklik aja. Nah, dia akan muncul teks lagi seperti ini, di mana kalian bisa milih statusnya, clock-nya, dan di sini ada buffer setting. Masing-masing sound card punya UI-nya sendiri-sendiri, teman-teman, punya tampilannya sendiri-sendiri. Jadi karena ini Behringer, kalian yang sound cardnya Behringer pasti tampilannya kayak gini. Tapi yang sound cardnya beda, tampilannya akan berbeda, tapi namanya sama, buffer setting atau buffer size. Nah, angka yang aku maksud tadi itu ada di sini, teman-teman. Nih, ada di 8 sampel, 16 sampel, sampai 2048 sampel. Yang aku bilang tadi, teman-teman, ketika kalian pilih settingannya angkanya semakin kecil, maka device kalian akan lebih berfokus ke input. Oke, jadi kalian tidak, kalau misalkan kalian itu menghadapi delay saat bikin aransemen ataupun saat rekaman, berarti buffer settingnya atau buffer size-nya terlalu besar. Maka delay di sini akan menjadi besar juga. Nah, standarnya berapa sih gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya gitu. Dengan spek device kita atau PC kita itu buffer size-nya berapa yang enak untuk kita mainkan gitu. Nah, biasanya teman-teman untuk spek-spek yang ya oke lah standar, tidak yang terlalu sultan juga, tidak yang terlalu high gitu, kalian bisa pakai di angka 512 sampel. Itu yang sering aku pakai, teman-teman. 512 sampel itu untuk delay dengan angka ini 13, sekian milisecond itu sudah tidak terlalu kerasa, teman-teman. Jadi kalau kita main, nah itu delaynya udah nggak kerasa, teman-teman, bagiku ya. Nah, tapi ada beberapa orang yang mungkin di angka segitu dia masih ngerasain, saking pekanya dia, saking mungkin terbiasa dengan device yang sultan. Mungkin di 512 dengan latensi atau dengan delay 13 milisecond dia masih merasa ini masih delay. Kalian bisa naikkan lagi ke 256 ataupun ke 128. Nah, biasanya di 128 ini yang paling perfect, teman-teman, buat para engineer atau para produser ketika mereka sedang rekaman ataupun aransemen dengan MIDI controller. Di angka 128 ini menjadi angka yang sudah sangat enak karena latensinya akan sangat kecil. Nah, sekarang kita coba ganti ya. Di 128 ini kita lihat latensinya ada di angka berapa. Oke, ini tak matikan dulu karena OBS-nya akan berubah juga, teman-teman. Nah, teman-teman, ini buffer size-nya sudah aku naikin, teman-teman, ke angka 128 sampel. Nah, ini yang aku bilang tadi, semakin kecil angkanya maka latensinya akan semakin kecil juga. Di sini latensinya hanya 4 milisecond. Bayangkan, teman-teman, delaynya itu hanya 4 milisecond. Jadi semakin nggak kerasa lagi delaynya. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau kalian denger itu ketika aku main ada kresek-kreseknya, teman-teman. Itu ya. Nah, itu adalah tanda bahwa device kalian sudah mulai keberatan. Jadi kalau buffer size-nya itu kalian naikkan, semakin kecil angkanya, itu processing dari device kalian akan semakin berat karena akan terfokus kepada inputnya. Nah, tapi delaynya nggak kerasa sama sekali, teman-teman. Nah, bayangkan tadi dari 13 milisecond naik ke 4 milisecond. Jadi hampir tidak ada delay, teman-teman. Nah, biasanya untuk enak dimainkan, delaynya tidak kerasa, tapi untuk device juga masih aman, biasanya aku setting di 512, teman-teman, ketika rekaman ataupun ketika menggunakan MIDI controller. Jadi tidak kerasa delaynya, tapi si device juga tidak terlalu berat gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita naikkan mentok?
Oke, buffer size-nya kita naikkan mentok. Kita coba ya. Oke, teman-teman, di sini aku sudah naikkan buffer size-nya menjadi yang paling tinggi, yaitu di 2048 sampel di sini. Nah, ini latensinya di sini adalah 47,9 milisecond. Bayangkan, hampir setengah detik teman-teman untuk delay-nya. Nah, ini akan kerasa banget ketika kalian main. Nih, aku pencet, jadi selang 47 milisecond dia baru bunyi. Tuh. Hampir setengah detik, teman-teman. Nah, itu ada delaynya. Jadi kerasa banget delaynya, nggak nyaman kalau dipakai untuk main. Apalagi kalau dengan metronom gitu. Nah, jadi latensinya terlalu besar, delaynya terlalu lama gitu. Nah, makanya untuk settingannya aku sarankan di angka 512 atau 256 gitu ya. Kalau memang PC kalian mumpuni, kalian bisa pakai di 128, dijamin kalian sudah tidak akan merasakan delaynya. Nah, inilah yang menyebabkan kalian itu selalu ketika rekaman ataupun menggunakan MIDI controller delay. Nah, inilah jawabannya, teman-teman. Memang ada hubungannya dengan spek PC kalian, tapi tidak semata-mata karena itu. Justru karena settingannya ini gitu. Nah, kemudian untuk apa dibuat buffer size yang besar? Nah, yang aku bilang tadi, teman-teman, buffer size yang besar ini, yang 2000 ini, kita gunakan di saat kita mulai sesi mixing, sesi mastering, di mana kita tidak lagi memerlukan input, tidak lagi memerlukan spek untuk delaynya. Jadi kita hanya berfokus ke plugin-plugin mixing dan mastering. Nah, itu kita bisa pakai di sampel yang paling besar, karena proses device kita akan semakin ringan. Dia akan mengenyampingkan input-input dari MIDI controller, dari mikrofon, dari instrumen. Delaynya dibesarkan supaya prosesnya lebih ringan, akan berfokus kepada plugin kalian. Nah, itu jadi ada dua, teman-teman. Ketika kalian mengerjakan suatu project, ketika kalian rekaman, gunakanlah buffer size yang kecil, sekecil apapun yang device kalian mampu gitu ya. Minimal 512 kalau aku. Di atas itu aku sudah tidak nyaman dengan delaynya. Nah, kalau kalian sudah selesai untuk sesi rekamannya, kemudian mau masuk ke sesi mixing dan mastering, kalian bisa pakai buffer size yang paling besar supaya device kalian tidak keberatan untuk mengolah plugin-plugin mixing ataupun mastering. Nah, itu jadi tipsnya ada dua, teman-teman. Pertama, ketika recording pakai buffer size yang kecil. Ketika selesai recording dan masuk ke sesi mixing, kalian pakai buffer size yang besar. Gitu ya, teman-teman. Jadi semoga tidak ada pertanyaan lagi, Bang Mas, kenapa kok MIDI controllerku itu delay? Kenapa setiap rekaman itu delay? Ada apa sih? Apakah laptopku yang nggak kuat atau PC-ku yang kentang dan lain sebagainya? Tidak. Ini adalah settingan kalian yang mungkin salah. Jadi kalian bisa cek dulu buffer size kalian itu, apapun sound cardnya itu sama-sama setting di buffer size-nya gitu. Nah, mungkin beberapa sound card yang berbeda tampilannya akan berbeda dengan ini tadi, tapi pada dasarnya sama aja gitu. Buffer size itu ukurannya ya angkanya segitu tadi, tidak ada yang beda gitu. Oke, teman-teman, jadi segini dulu untuk tips Cubase hari ini. Semoga bisa membantu dan menjawab permasalahan kalian, dimana ini juga dulu menjadi permasalahanku juga gitu. Kalau masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Nanti aku pasti akan balas dan akan buatkan videonya untuk kalian. Oke, sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam audio. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you, teman-teman.